itu tuh karena bisa jadi orang nonton si Kudus TV sakit hati gitu loh. Pada akhirnya nanti orang Islam ini, wah ini umat si Kudus TV nih katanya kan. Ah jadi akhirnya nanti kita terjadi perselisihan di Indonesia, sementara mereka enak-enak di luar negeri. Nah mungkin baru silakan dibongkar lagi terkait jaringan penghujat ini bang. Ini yang paling penting ya. Pertama si Kudus TV, tolong ceritakan kembali orang ini sebenarnya siapa, apakah dia akademisi, orang yang terdidik, punya ilmu basic teologi atau tidak, bagaimana kronologis secara detailnya tolong dijelaskan. Nanti baru setelah itu Bang Rudi jelaskan tentang jaringan penista agama ini atau yang memang sengaja untuk menghujat ini. Aku jelaskan dulu ya. Edis TV ini, Edis Tipu, saya bilang Edis Tipu ya. Dia itu dua kuliah, pertama di Lampung, DO. Nah, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, ngambil hukum DO. Jadi dia 2 kali DO, ya. Maka kalian lihat kalau video lamanya dia kayak orang linglung, kayak orang stres. Ada itu dengan Nandar itu yang ditanya, kamu menurutmu Yesus apa Tuhan? Kalian gitu mukanya kan. Muka orang stres. Ya, ada itu. Saya dulu melihat dia kayaknya kawan ini stres, saya bilang. Cuman satu hebatnya dia, di dalam kestresan dia bertutur kata tetap lembut. Ingat ya, di publik. Tapi kalau WA sama aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. ada orang ini misalnya begitu, atau ada orang yang tertentu datang, mereka kenal, dilarang di situ khotbah atau dilarang entah apa. Itulah hal sederhana. Silakan, apa lagi? Nah, ini sudah banyak yang bergabung ya. Cuman di sini Tante Mika dan saya akan memandu wawancara Bang Rudi ini terkait ini demi kita juga. Nah, mungkin saya flashback dulu ke belakang Bang Rudi ya. Gelarnya udah ganti dari Wak Labu jadi Rudi Iskariot ya. Kalau dulu
panggilan sayang dari saya tuh Wak Labu, teman-teman. Kalau dia manggil saya Nek Lampir ya, tapi nggak apa-apa. Dulu kami berdiskusi itu mengutamakan data, walaupun Wak Labu ya adalah namanya nggak mungkin dia betul kan. Tetapi tetap kami dulu itu masih komunikasi, maksudnya kami masih mengedepankan edukasi. Nah, yang sekarang ini betul yang kata Wak Labu katakan, sekarang ini tendensiusnya tuh sudah panas sekali, maksudnya sudah kelihatan ini arah kebenciannya itu udah nampak kali. Ya, sudah nampak sekali arah kebenciannya seperti yang dilakukan si Kudus TV ini. Nah, terakhir itu ya, kalau kita lihat saking ininya terjadi yang di Sumatera Barat itu tuh karena bisa jadi orang nonton si Kudus TV sakit hati gitu loh. Pada akhirnya nanti orang Islam ini, wah ini umat si Kudus TV nih katanya kan. Jadi akhirnya nanti kita terjadi perselisihan di Indonesia, sementara mereka enak-enak di luar negeri. Nah, mungkin baru silakan dibongkar lagi terkait jaringan penghujat ini, Bang. Ini yang paling penting ya. Pertama, si Kudus TV, tolong ceritakan kembali orang ini sebenarnya siapa, apakah dia akademisi, orang yang terdidik, punya ilmu basic teologi atau tidak. Bagaimana kronologis secara detailnya tolong dijelaskan. Nanti baru setelah itu Bang Rudi jelaskan tentang jaringan penista agama ini atau yang memang sengaja untuk menghujat ini. Silakan dijelaskan, Bang Rudi. Ya. Aku jelaskan dulu ya. Edis TV ini, Edis Tipu, saya bilang Edis Tipu ya. Dia itu dua kuliah pertama di Lampung, DO. Nah, kemudian dia pindah ke Yogyakarta, ngambil hukum DO. Jadi dia 2 kali DO, ya. Maka kalian lihat kalau video lamanya dia kayak orang linglung, kayak orang stres. Ada itu dengan Nandar itu yang ditanya, kamu menurutmu Yesus apa Tuhan? Kalian gitu mukanya kan. Muka orang stres. Iya. Ya, ada itu. Saya dulu melihat dia kayaknya kawannya ini stres, saya bilang. Cuman satu hebatnya dia, di dalam kestresan dia bertutur kata tetap lembut. Ingat ya, di publik. Tapi kalau WA sama aku, di babi-babinya juga aku. Ada WA-nya. Habis itulah munafik. Orang munafik itu dia lembut tapi begitu WA segala macam makian semua dibuat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, awal mulanya di sini dia itu adalah menurut yang saya pandang ketika kami berdiskusi di Skype dulu, dia ini pernah belajar sama saksi Yehova. Ya. Makanya ketika dia mengeluarkan pernyataan Yesus bukan Tuhan, itu kan pertama kali sama aku. Dan waktu itu aku tayangkan ulang, Nandar lihat. Dan waktu itu saya sudah mulai mencoba-coba YouTube, maka Nandar berdiskusi sama Edis, karena dia kan suka nantang siapa saja saya di sini dulu. Nah, kemudian itulah yang ditanya Nandar, Dis, menurutmu Yesus Tuhan atau enggak? Ya, kalau kamu tanya saya, bagi saya Yesus bukan Tuhan. Inilah hebatnya saya, Dis. Sekarang dia sudah terkenal, setiap dia live selalu mulutnya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi saya di WA-nya Rabu kemarin, dia tetap ngotot Yesus bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu oneness, kata dia ya. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Ini hebatnya Jedis. Kenapa? Kalau di depan publik dia langsung terang-terangan mengatakan Yesus bukan Tuhan, tak ada yang berdonasi sama dia. Kalau tidak ada yang berdonasi dengan dia, boleh dipastikan dia itu akan apa ya? Akan jadi gelandangan pertama. Karena ini satu lagi yang kalian ketahui, Edis berkata dia menjual seluruh hartanya, 100.000 US dollar dibawanya ke Amerika. Jadi saya bilang, ternyata besar juga ya modal kamu untuk menghujat, saya bilang. Dia itu sampai mengeluarkan uang 1,6 M hanya modal untuk menghujat. Luar biasa kan? Jadi saya bilang, ngeri kali kok sampai 1,6. Sudah balik modal belum? Apa jawabnya? Sudah. Makanya saya tahu berapa uang yang sudah dia ambil dan berapa saldo dia sekarang, uang yang kan banyak ini rekening. Saya ini kan orang IT, jadi dan saya punya jaringan agak luas ya. Jadi kapan dia ngambil uang saya tahu, berapa yang dia ambil saya tahu, begitu ya kawan-kawan ya. Dan alamat dia di mana saya tahu, pergerakan dia kemana saya tahu ya. Nah, dia bingung sendiri. Pertama dia sangkal, mana ada aku tinggal di rumah yang ditarikan. Besok di WA-nya aku, kurang ajar kau aja apa? Kau libatkan orang begini begitu. Ya aku udah resah aja lihat kalian, aku bilang. Kalian itu pergi ke luar negeri. Tujuan kalian apa? Kami memberitakan firman Tuhan. Mana ada kau memberitakan firman Tuhan, aku bilang. Metatron, Sopkatul Bekatul, Edis, pokoknya semua yang lahir ke luar negeri kerjanya menghujat, karena mereka dibayar untuk menghujat.
dinafkahi untuk menghujat. Begitu tidak menghujat, mereka akan disuruh mencari nafkah sendiri. Nah ini, mereka nggak siap. Makanya mereka selalu menghujat. Jadi sekarang sudah ada tiga jalur, Amerika, Eropa, dan Australia. Ini tiga ini. Yang gagal berangkat, ini kesaksian ini ya. Pertama Mikana menolak, tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Makanya si Botaktron bilang Mikana membongkar datanya si Edis, itu keliru. Tapi kalau dibilang Mikana yang dibujuk, betul. Karena dia jadi oneness, maka orang itu menolak. Mikana pernah dibujuk. Yang kedua Elia Miron. Elia Miron gagal karena dia sakit. Ada penyakitnya, aku nggak tahu penyakitnya. Baru yang ketiga, nggak tahu lah aku tuh. Baru yang ketiga yang gagal itu adalah si Kiamat. Kiamat itu gagal, ya. Tapi sakit sekarang juga lagi diusahakan. Kenapa? Sakit juga. Bukan sakit, bukan sakit. Saya nggak tahu, mungkin pas wawancara dia nggak lulus. Nah ini, nah ada lagi, sekarang aku yakin sebentar lagi Oki akan mereka dekati. Nah ini yang aku khawatirkan Oki loh, karena aku lihat Oki sudah mulai berani ya garangnya. Tapi mudah-mudahan dia kembali ke jalurnya relnya yang kemarin, waktu berdebat sama Nandar, sama yang apa, lurus ya. Mudah-mudahan tidak terbujuk. Ada lagi, kalau nggak salah aku ada 5 orang itu. Cuman yang paling kupahami 3 orang ini. Silakan. Oke, ini saya sapa dulu Bang Rudi. Walabu kita sapa dulu yang lain ini, mungkin ada yang mau bertanya nih. Di sini sudah ada Gregorius. Gregorius, ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu nih, lanjut dulu. Oke. Bang Faruk ada yang mau ditanyakan ke Walabu? Silakan. Ya, sebenarnya iya. Gimana Le? Doublingnya. Sebenarnya bukan mau ditanyakan. Bang Wan, saya mute dulu ya, Bang Wan. Oke. Lanjut Bang Faruk, lanjut. Tapi ada beberapa hal yang mau gue sampaikan di sini. Ya kan, kenapa saya naik? Kan ini jarang-jarang aku naik ke komalnya Bang Nandar nih kan, karena aku tengok Rudi ada di atas. Jadi ada beberapa hal yang mau aku sampaikan di sini. Aku pernah dengar narasi dari Rudi mengatakan kalau memang si Edis itu berbuat untuk agama Kristen, kenapa dia gak naikkan panti asuhan ke situ? Kalau aku salah dikoreksi dulu lah ya. Pernah nggak bilang ngomong kayak gitu? Aku pas scroll tuh aku denger. Cuman waktu itu nggak masuk pikiranku. Tapi kadarullah, kejadian ini, entahlah ya si Rudi tahu nggak kejadian di komalku. 3 minggu yang lalu, memang atas izin Allah itu ya, naik panti asuhan Kristen di komalku. Panti asuhan 5 bintang yang dari Medan, kan gitu. Ku naikkan ke atas, begitu mereka on cam, ini apa kok rame kalian anak? Bang, om kami dari panti asuhan katanya gini-gini. Cuman kan kalau saya pribadi dan kita semua apologet Islam ini kan, perdebatan itu hanya di komal saja. Tapi di luar dari komal kita tetap saling mengasihi sesama bangsa Indonesia, sesama manusia. Saya izinkan jadi komal, saya ajak nih teman-teman muslim nih untuk berbagi kepada panti asuhan itu. Udah, alhamdulillah dapatlah dananya waktu dia naik komal itu 9,4 juta. Jadi aku sendirilah yang menghantarkan uang itu pergi ke sana. Sampai ke panti asuhan itu, aku tanya ini, kok bisa naik kalian ke komalku? Kan gitu. Ini maaf cakap ya, kalian kan Kristen nih. Kenapa nggak ada beban naik ke komalku? Kalian tahu aku komalku debat. Ternyata cerita naiknya itu begini. Yang ngajukan naik ke atas itu anak panti. Bapak pantinya tahu Bang Faruk, gitu loh. Tahu dia Bang Faruk, dan dia dari raut wajah dia sempat termakan dengan komalnya Edis TV. Memandang Islam itu benci kali kepada Kristen. Makanya dia bilang gini. Makanya kata dia, anak panti ini sebenarnya Bang Faruk yang bilang ke aku, naik kami, Pak, bangun dulu, kami naik ke komal penontonnya 1.800 kata dia. Komal siapa? Bang Faruk kata dia. Terkejut dia, kok bisa naik kalian ke situ? Katanya, betul naik situ kalian? Iya kata dia. Jadi yang mau disampaikannya begini. Tapi ketika ini kusuarakan, teman-teman Kristen ini tutup mata. Gitu loh. Apa yang mau kusuarakan? Ternyata pemilik panti ini sudah hampir setiap hari mengajukan permintaan naik ke komal Edis.
untuk mencoba keberuntungan dia di Komal itu, tapi nggak dinaikkan. Jadi gue bilang, loh abang kenal sama Edis? Kenal bang, kata dia. Tapi pada kenyataan Komal abang yang naikkan aku, kata dia. Komalnya Edis nggak pernah naikkan aku, kata dia. Terus dia minta tolong kan, biar disampaikan ke dunia luar, khususnya kepada teman-teman Kristen, kan gitu. Jadi gue bikin nafiti. Komal panti asuhan itu tolong dinaikkan, panti asuhan Kristen itu tolong dinaikkan dis, kan gitu. Tapi ya seperti Le bilang, herdernya Edis itu malah menggonggong, au katanya. Apa untungnya sama aku? Dan kejadiannya 2 kali. Setelah itu 2 hari yang lalu panti asuhan Kristen naik lagi ke Komalku, gitu loh. Dan kita pun layani, dan aku sendiri menghantarkan bantuan dari teman-teman juga ke sana, gitu juga. Juga beberapa kali naik ke Komalnya Edis, gitu loh. Jadi saya memandangnya gini, dahsyatnya ini, gitu loh. Apa yang dinarasikan Edis, kebencian yang ditebarkan oleh Edis, kan gitu, di Komalnya itu, sehingga sang Kristen, teman-teman Kristen sama teman-teman Kristen saja udah tertutup mata hatinya loh untuk kasihan kepada saudara-saudara Kristen yang di panti asuhan. Gak ada perubahan. Bahkan semalam, 2 hari yang lalu, waktu naik panti asuhan Kristen ke Komalku itu, di atas itu ada satu Kristen lagi mau berdebat kami, kan gitu. Terus lagi karena naik panti asuhan ini, aku kasih waktu lah dulu dia, nanti kita break dulu debatnya, kan gitu. Namanya Master Teologia. Dia bilang dia transfer ke panti asuhan itu 1 juta. Salut lah aku bilang, cuma baru kaulah, aku bilang, yang Kristen yang mau, yang kasih sama panti asuhan itu, kata dia. Saya bilang sama dia, malamnya aku pergi ke tempat panti asuhan itu, mengantarkan uang titipan kawan-kawan, rupanya ditipunya panti asuhan itu. Gak ada ditransfer 1 juta itu. Dia bilang sama aku, dia bawa pantinya, bang, abang kenal nggak sama yang katanya udah transfer 1 juta itu? Kenapa? Gak ada ditransfernya bang, katanya. Kan abang dengar kan, dibilang, iya, aku bilang, gak ada ditransfer dia, kata dia. Aku nggak tahu, itu lawan debatku, aku bilang, bukan kawanku, kami kenal ya di Komal itu aja, aku bilang. Jadi yang mau aku sampaikan di sini ya buat teman-teman Kristen, masalah hujatan Edis itu urusan umat Islam. Hujatan dia yang disampaikannya kepada kami itu urusan umat Islam. Kalau kalian tidak mau mengurusinya, kalau kalian tidak memikirkan apa yang dipikir sama Lairudi dan teman-teman lainnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia ini, apa yang dibilang Lairudi benar. Kalau kalian termakan dengan perkataannya Edis, ya kan, umat Islam termakan dengan perkataan Edis, gontok-gontokan kita di sini, terjadi perpecahan di sini. Edis dan juga teman-teman yang di Amerika sana nonton. Mereka nonton kita bacok-bacokan, nonton kita, mereka saling bantai-bantaian gitu loh. Karena apa? Ditakutkan ya, rasa kalian di Komal itu terbawa ke dunia nyata. Itu yang jadi masalah nantinya ya. Jadi buat Lairudi ya, terima kasih sudah mengingatkan semuanya ya, terkhusus kita sesama pegiat dunia debat ini, dan juga para teman-teman di teman-teman muslim, dan buat teman-teman muslim yang ada di bawah yang menyaksikan ini, tetap jaga sikapnya ya kan, kendalikan emosionalnya ya, jangan dipandang rata semua. Tidak semua Kristen itu otaknya kayak Edis, tidak semua Kristen itu seperti Sopiatul dan yang lainnya. Kita yakin dan percaya masih banyak lagi teman-teman Kristen di luar sana yang baik hatinya, gitu loh, yang mau berdamai dengan kita. Kita tidak akan pernah memerangi orang yang tidak memerangi agama kita. Ya gitu lah ya. Makasih Uni. Aku tambahin. Lanjut. Ya benar apa yang dikatakan oleh Bang Faruk itu ya. Kemarin saya mengatakan begini, daripada kalian menolong si Edis untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk aset dia, nanti rumah apologet itu dia buatkan tuh asetnya itu, banyak kali cakapnya itu. Sok-sok untuk rumah apologet, atas nama siapa? Kan atas nama dia ya. Maka saya bilang, kau bangunlah gereja, uang kau 4M, kau kirim ke Indonesia 1M, udah bisa bangun gereja, panti asuhan dan sebagainya macam. Satu Bang Faruk yang nggak tahu, Edis itu bekas rentenir. Betul, ada di videonya. Mau menolong orang. Dia tidak mau menolong orang itu. Buktinya Pak Rudi Siwamora minta tolong sama dia,
Dia tidak mau menolong, tetapi kalau Rizky Mamora meminjam uang 15 juta, dia mau, tapi dia bilang gini, tapi saya nggak di Indonesia, bagaimana saya mengurusinya itu layak membayar, katanya. Kan kurang ajar itu. Jadi Edis Tip itu belum pernah saya dengar dia menolong sesama Kristen atau apalah, karena dia SSY. Dia bukan Kristen. Banyak orang nggak tahu. Setiap orang bilang, kau kok melawan saudara seimanmu? Siapa saudara seiman saya? Edis, katanya. Edis itu bukan saudara seiman saya. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Salib itu katanya rencana iblis. Mana seiman saya dengan dia, saya bilang. Ya, nah, satu orang-orang biar kalian paham ya kawan, bedakan antara penghujat dan apologet. Apologet itu dia mati-matian mempertahankan imannya. Kalau penghujat, setiap ditanya imannya lari. Contohnya dia, ditanya ke Kristenan, lari ke Al-Quran, lari ke hadis, lari ke buku-buku, lari ke ini. Kan lawak dia. Dia tidak pernah untuk diam, misalnya 1 jam dibuatnya, oke kalian tanya ilaku, nggak pernah. Dia tidak akan berani. Kenapa? Kalau dia sampai memberitakan Injil, percaya kalian, tidak akan ada yang nonton dia. Dia itu ditonton orang banyak, gara-gara dia menghujat Islam. Nah, ini satu kemarin, naik Zulfikar ke Komalku. Begitu dia naik, turun langsung aku di band ya. Naik dia bilang gini, kawan-kawan muslim, tolong kalian jangan naik ke Komal Edis. Yang memberi dia makan itu kalian jadinya. Saya setuju, saya bilang. Jadi kalau kalian ingin edisi itu tidak berkutik lagi, saya bilang, jangan kalian naik ke komal-komal dia, apalagi orang awam. Kan masalahnya orang awam ini nggak ngerti aku sih apa yang mereka pikirkan. Mereka pikirkan kalau dia berbicara sama Edis, berarti dia sudah bisa dia menentang si Edis, karena si Edis terkenal saat ini kan. Saya bilang jangan. Ya, kalau 1 hari aja kalian tidak naik ke komal dia, percaya dia tidak akan gulung tikar. Cuman memang untuk mengajak orang kan susah ya. Jadi itu yang mau tambah Bang Faruk, dia itu tidak akan pernah membantu orang karena masa lalunya rentenir. Oke, saya ambil alih dulu sebelum ke Bang Ardiansah dan Bang Wan dan Bang Hadi Cilebes, karena di sini forum ini kita buka untuk Bang Rudi membuka fakta-fakta yang perlu kita ketahui supaya kita tidak saling baku hantam. Saya izin turun Ya, nih ya, siap. mana tahu ada teman-teman Siap, mau siap. gantian. Terima kasih banyak, Bang Makasih ya Faruk. buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. siap. Terima kasih Bang Faruk. Selamat berjuang terus Bang Faruk ya, salah satu Waalaikumsalam warahmatullahi apologet kebanggaan kita. Oke, Tante Mika nanti ambil alih ya. Jadi begini teman-teman, kita naikin 1 slot ini untuk herdernya Kudis ya. Kenapa? Bang Rudi siap ngobrol dengan herdernya Kudis ya. Herder Kudis silakan naik. Kami fasilitasi dengan catatan kalian tidak menghujat, tidak menyerang personal. Tapi kalau kalian ingin bertanya kevalidan informasi dari Bang Rudi silakan ya. Begitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu nih, Bang. Ripa, Ya. nggak apa-apa mereka mau menghujat saya, biarin aja karena biar kuat Oke lah, hati kalau mereka. nggak apa-apa sama Silakan. Bang Rudi nggak apa-apa lah. Kalau aku senangnya Bang Rudi dihujat. Rudi silakan naik ke atas, tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu nih, ada Bang Ardiansah sama Bang Hadi Cilebes dan Bang Wan mungkin mau bertanya mungkin. Ya, Bang Ardiansah, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya sehat selalu, amin. Halo, Le Rudi. Ya, terima kasih. Halo Lilifa dan juga. Ardiansah, selamat malam, lama tak jumpa. Iya, lama terakhir kali kita jumpa itu pas Le Rudi kabur dari saya itu ya. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa, kita akan diskusi biasa. Saya cuman kepingin tahu gitu kan. Nama asli Edis siapa, boleh nggak? Nama aslinya Edis Sidaputar, singkat aja. Cuman itu Ya. aja, Edis Cuman Sidaputar. itu. Iya. Dia pernah kuliah di mana? Di Universitas Lampung, Bandar Lampung itu sama di Jogja ini, tunggu ntar. Universitas Lampung. Oke, saya kepingin tahu aja karena berhubung saya orangnya suka Drop out dia. Tadi udah disampaikan Bang Rudi tadi DO, udah drop out. dia, DO. DO dia di 2 kampus. sama Cara melihatnya gini. Di Universitas Yogyakarta Lampung. dia
Universitas Bandar Sama Lampung di- Teknik Sipil ya. Ya, cari aja Teknik di sipil. apa itu, ya di apa namanya itu, Dikti itu kan ada itu, edisi Daputar buat, nanti muncul itu. Mm-mm. Terus kuliah lagi di ilmu hukum, betul nggak? Ya, hukum ini apa namanya? Tapi dia mundur lagi. DO lagi. Oh iya Karena betul. kayaknya dia ada kelainan penyakit jiwa juga dia tuh. Iya nih. Tapi dia kalau boleh tahu dia usia berapa, Bang Rudi? Sekarang Kelahiran sekitar 30 kelahiran tahun sekian berapa? lah itu mungkin. Kelahiran tahun berapa? Ah itu aku nggak tahu kelahirannya tahun berapa. Nanti aku cari saya. Oke, nggak apa-apa. Edisi Daputar. Oke. Aku Ini cuman ada duanya nih. iya ada dua. Aku cuman pengen tahu aja Bang Rudi. Masalah rumah apologet itu kan. Dulu sebelum diganti menjadi rumah apologet, Unirifa mungkin pernah inget nggak bahwasanya ada tertulis begini. Donasi rumah Edis. Pernah nggak? Nggak tahu, saya nggak tahu itu. Bukan donasi ya, apa ya namanya ya? Apa namanya Lerudi? Tulisannya apa dulu? Kalau dia selalu bilang itu kolekte. Kolekti rumah Edis, pernah nggak? Dan Ya, pernah. pernah kan? Nah, Ya, pernah. jadi pernah. pertanyaan saya gini, ya pernah kan Ustadz Yonatan Andar pernah kan? Pertama-tama dia ke sana. Universitasnya tadi Widya Mataram. Oh iya betul, Widya Mataram sama Bandar Lampung ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebetulnya ini yang dibuat sama Edis, ini mau bikin rumah Edis atau rumah apologet ini? Lah, rumah apologet isinya siapa? Kan dia dengan Udin Caikiti aja. Mereka berdua. Siapa Jadi- mau ke sana? Coba dulu. Jadi si Taipudin itu Nebeng sama Edi sekarang. nebeng sama Edis. Berarti Taipudin Iya. itu nggak punya rumah juga di sana. Gak punya. Dia jadi hidupnya numpang. Dulunya kan Pak Henry Tarigan ini punya apa namanya ya, kayak bedeng lah penginapan rumah dia kan. Disitulah mereka ditempatkan di satu ruang. Jadi Terus? semenjak terbongkar itu kelahi dia dengan Pak Henry Tarigan. Pak Henry marah sama dia gara-gara oleh si Edis. Pergilah si Edis dari situ ke California. Di sana dia menyewa tempat di daerah Kumuh. Berdua dengan Pak Udin Caikiti. Tunggu, yang kebongkar apanya Mas Edis? Pak Henry ini apanya yang dibongkar? Ya dia donatur semuanya kan. Donaturnya kebongkar, dia kebongkar. Gara-gara Dan Edis. tunjukkan alamat usahanya juga aku tunjukkan, alamat gerejanya juga aku tunjukkan. Pokoknya semua data dia itu, beliau itu aku tunjukkan, ada itu kalau nanti nonton di AMC News ada itu. Dan itu langsung dihapus dia foto dia dari situ. Nah, jadi dia marah sama Edis. Ini gara-gara koin Edis. Akhirnya Edis kan agak sombong dia nih, pantang dibilangin. Akhirnya dia pergi dari situ, menyewa satu tempat berdua dengan Udin Caikiti. Itulah yang ditunjukkannya. Kan tidak ada kasur. Dia pembohong. Tidak ada kasur katanya, tetapi bantalnya, sarung bantalnya kan mewah-mewah itu. Ini hebatnya trik-trik saya di sini membohongi orang. Wah, ini divideokannya ruangannya. Lemarinya aja hanya itu kan ya. Yang di syutingnya kan sebelah sini aja. Sebelah belakang kan tidak ada. Ya. Jadi sekarang Edis itu lagi kumpul kebo sama itu Taipudin Udin itu. Caikiti. Ya, Udin Caikiti. Jadi Udin mereka Caikiti, saling oke. mengeluarkan odol. Membantu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, sang debaters. Waduh. Seru sekali ya Anda menjadi Ratus mata memandang dibantu Ini tetap kesukaannya layar ya Polres ini. teman-teman dari sesar ulang ya. FF layar ya guys ya. Banyak serangan Pasti ulang, soalnya. teman-teman. Aku mohon. Teman-teman di bawah, FF saya layar. minta tolong, teman-teman di follow semua kita di sini, di follow akun saya, akun Unirifa, akun Bang Greg, akun Tante Mika, akun Bang Greg, semua di follow semuanya, yang bagi yang mau, bagi yang nggak mau ya masa nggak mau sih, follow aja gratis, masa nggak Biasanya mau ini ya akan kan? diserang ini. Sebentar lagi rungkat ini.
Aman. Bang, ini Kalau aman, Muslim ini aman, mah ini aman. Anti goyang. Kemarin kami di Saya tempat lanjutkan ya, meeting karena saya ingin tahu habis. banyak soal Edis nih, Bang. Ya, Bang silakan, Rudi. silakan. Karena saya sebenarnya orangnya tuh mau ngurusi urusan orang lain seperti, tapi Nah, ini berhubung bergantian ya sekarang Bang udah Adi ya. gimana? Oh boleh, kalau mau gantian boleh, silakan. Setelah Bang Ardiansyah, Bang Handi Cilebes. Oh ya, Andi, apa silakan. kabar Andi? Silakan, Kemarin Bang Andi. dia ngundang saya Silakan. Enggak, maksudnya kita gantian buat Oten gitu. Ya, Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan singkat sih. Siap, besarkan Ada dua. Kemal Bang. Oke. Ada dua singkat. Pertama, dosa apa sih yang mereka lakukan ini, Edis Tipu dan kawan-kawan sehingga Walabi ini murka? Itu dulu. Ya, yang pertama begini. Sebenarnya saya sudah lama melihat ini menjadi sesuatu yang enggak sportif ya. Kenapa? Dia itu menghujatnya itu enggak karu-karuan. Itu sangat-sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus itu kan akan berbahaya ya. Maka dia dulu pernah saya ingatkan, Dis, engkau kalau mau jadi apologet, jadilah apologet, jangan jadi penghujat. Datang dia bilang, iya bang, katanya. Dulu masih manggil abang ya. Setelah itu bulan 5, itulah dia yang buat sebuah permainan yang dengan Rudi Simamora, yang dikatakannya aku menghabisi uang donasi Rudi Simamora. Waktu itu aku nggak marah seperti sekarang ya. Kenapa nggak marah? Aku telepon dia, aku bilang harusnya kau tanya aku, Dis. Suruh di Simamora 2 kali di penjara. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Ketika kau bicara bulan 5, dia di LP. Dan kau bilang seolah-olah aku masih mengumpul donasi sampai hari ini. Aku bilang 1 November aku 2024 aku sudah berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada si PC The King, atau yang mungkin ya praduga saya itu si mata hantu, si mata pisau itu ya. Robert Lele. Ya. Kemudian oleh si Edis, kau mengerti, Dis? Mengerti katanya. Habis itu nggak aku perpanjang, aku biarin aja karena dia baru merintis karirnya di Amerika kan. Nah, bulan 9 kemarin dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu adalah jalan keselamatan dari iblis, rancangan iblis. Kemudian aku ngajak dia berdebat. Dia nggak mau, karena dia nggak mau, aku buatlah video jawaban. Setelah aku buat video jawaban, tiba-tiba dia buat video TikTok bilangnya begini, Rudi Anes kalau mau berdebat dengan saya, nantilah dulu kau urus dulu si Rudi anak Batak, jangan kau makan nih uangnya semua, bla 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 bla, panjang lah. Nah di situ Sebentar, saya izin potong dulu sebentar. Saya izin potong dulu, Uni Rifa. Saya ada 2 pertanyaan sebelum itu, sebelum saya turun, boleh nggak Uni? Sebelum saya turun. Boleh. Bang Handi, kita ganti dulu dengan Bang Ardiansyah bisa? Boleh ya, biar Ya nanti gantian. nanti Bang Handi lanjut, aku turun, nanti mungkin teman-teman di bawah juga pengen naik silakan, juga, ya silakan. kan? Silakan Oke. ya, monggo. Pertanyaan pertama begini, Bang Rudi. Pertanyaan pertama, apakah Bang Rudi tahu alamat lengkapnya Edis sekarang? Tahu nggak? di Amerika ya tahu. Begini. Iya di Amerika Sebentar maksud ya. saya. Yang di Amerika Dia maksud saya. membalikkan kamera. Kalau kalian mau melaporkan Edis, jangan ke Indonesia tapi langsung ke sini. Ada namanya ICE, US Immigration and Custom Enforcement ini. Nah di sini ada alamat emailnya di Los Angeles ini ya. Nah kemudian masukkan dia punya apa namanya itu zilenya apa yang sering dia buat memungut koin di donasi itu. Ntar ya aku buka dulu. Nah itu Kirimkan masukkan linknya apa sama namanya? aku, boleh Bang nggak? Rudi, biar teman-teman rekam lagi. Ya. Rekam Boleh, teman boleh. ya di Bang Rudi. PPT ya. Ya, sebelum Bang Rudi lanjut, tolong kirimkan linknya ke saya, bisa nggak nanti? Kan ada nomor HP ku samamu kan, Bang? Oke, Aku bisa, jarang-jarang bisa, panggil bisa. abang sama Muloa, ya. Nanti kirimkan sama aku linknya, biar ku sebarkan, biar kita bisa follow up itu, walabu. Bang Rudi. Oke? Kau jangan panggil abang, nanti kau jatuh cinta pula sama aku. Lanjut, walabu, lanjut. Ya, Bang Rudi. Itu kan tadi kan mau melaporkan. Itu kan enggak gini, yang saya tanya alamat lengkapnya bisa nggak saya catat sekarang? Bisa nggak? Tunggu. Sebentar dulu, sebentar. Ya, saya tulis sekarang ini. Tunggu, ini aku terangkan dulu biar cepat dia. Ini yang dikatakan itu ya, bahwa dia kan di setiap live-nya itu kan ada nih. Besarkan dong, besarkan full dong. Besarkan full ini Pak. Bentar. Besarin fullnya. Aku balikkan kameranya ini gimana? Bentar ya.
Nah ini. Sebelum Nah, ini lanjut kan ada ke ini. Yohanes, bentar teman-teman, ini penting demi keutuhan bangsa kita. Debat boleh debat, tapi jangan sampai memprovokasi supaya nggak terjadi perang agama. Kalau kita sudah perang agama, si Kudus TV cuman ada di luar negeri menikmati peperangan kita. Ada kita yang anak bangsa yang tinggal di Indonesia ini nggak mau terjadi begitu. Nah ini upaya kita bersama. Oh, dijual. Unik, dijual nanti. Ini ada korban-korban dari kawan-kawan saudara kita Kristen, donasi ke sini rekening BNI gitu di antar. Iya betul-betul. Oke, Bang Rudi, Lanjut, Bang Rudi. Jadi ini sebentar, dia ini ada membuat sejenis, aku nggak ngerti apa ini ya. Kalau mungkin kita dana lah di sini ya, Zile nih ya, 7143258601. Jadi di Amerika itu kalau pakai visa turis atau visa pekerja itu tidak bisa memungut donasi. Jadi dilaporkan aja ke ICA tadi itu, ya mudah-mudahan ada hasilnya ya. Nah, kalau alamat dia nanti ku kirim linknya ya, karena pakai koordinat. Oh gitu. Bang Rudi nanti ini aja. Kalau gitu DM saya, bisa nggak DM saya nanti? Ada videoku, coba lihat. Ada alamatnya itu ku buat di situ, di mana? description-nya. Di YouTube. Di video YouTube. mana? Ada tuh sekitar 8 hari atau 10 hari yang lalu, 2 minggu lalu ada itu. Judulnya apa? Judulnya? Aku lupa judulnya, nanti ku cari ya. Ada di deskripsinya itu ku buat. Karena kan banyak videonya. Kirim bisa nggak ke link Ya, ke nanti. DM aku? Bisa nggak DM aku nanti? Nanti ku kirim habis ini. Oke, itu pertanyaan pertama ya kan? Itu pertanyaan Nanti ku kirim ke pertama. Ripa aja, karena Ripa aku punya nomornya. Ripa yang membagi ke kalian ya. Oke lah. Dan ya udahlah, itu cukup. ibu Maya apa Amia yang di Amerika itu udah pernah telepon Mila, kami Bunda dan dia- Mila. Maya Kenapa? apa Mila lah ya. Jadi katanya itu 1 jam dari tempat saya katanya. Sudah saya kasih alamatnya itu. Iya. Ya intinya aku tunggu DM-nya Bang Rudi. Ini serius ini ya. Ini serius Ya. ya. Ini bukan cuma sekedar Aman. pertanyaan ya, tetapi setelah Ya. pertanyaan ini akan ada sesuatu yang mau menyesengsarakan gitulah intinya. Gitulah. Ya, Bang Rudi. Siap, Oke. siap. Oke. Uni Rifa. Ya siap. Ustadz Yonatan Nandar, semuanya Bang Oke. Handi, Aki Kores, aku izin turun dulu karena mungkin kita gantian sama teman-teman muslim yang pengen Ya. naik juga ya kan. Bang Rudi, thank you. Yuk, semuanya Oke. assalamualaikum warahmatullahi Satu slot wabarakatuh. untuk Oten. Tante Mika nanti satu Waalaikumsalam slot untuk warahmatullahi Oten. wabarakatuh. Yes. Oke. Saya terakhir dong sebelum turun nih. Belum selesai tadi. Ya. Silakan. Oke, boleh ya. Boleh. Ya, sebelum turun nih. Tadi udah dijawab dosa apa. Yang kedua adalah siapa di balik ini semua kaburnya Sang Hujater? Terus apakah masih ada sisa-sisa nih Sang Hujater di Indonesia ini untuk dipersiapkan diekspor? Kalau ada sebutkan namanya. Makasih, saya turun di bawah. Makasih, sampai jumpa. Oke. Saya lupa tadi menyebutkan ada untuk Eropa itu kalian pernah lihat perkelahian Agatha sama, pokoknya di Bamtri ada itu videonya, perempuan itu. Pernah. Agatha sama Metatron. Ya, kan ada perempuan yang siapa namanya, si Ledin atau siapa itu ya. Itu juga tahun 2020 pernah menghubungi saya, menawarkan untuk pergi ke Jerman. Dia di Jerman itu, beliau itu ya. Kalau kamu mau ke Jerman, saya akan fasilitasi semua, bahkan saya jemput ke Indonesia. Dan akhirnya Metatron kan buka-bukaan untuk menyelamatkan si Agatha Botox dia Dagu miring. Dibawa dia ke Surabaya, ke rumah ibu itu kan sering dia ke Indonesia nih. Dari Surabaya dibawa dia ke Malaysia, dari Malaysia dibawa dia ke luar negeri. Nah, sebenarnya yang tersisa di Indonesia apakah ada? Mereka tidak ada lagi karena mereka semuanya tidak bisa lolos untuk ke luar negeri ya. Jadi mereka lagi cari cara bagaimana. Kalau Mikana memang udah ditolaknya dari dulu, dan mereka juga menolak Mikana gara-gara oneness itu. Kalau yang dua lagi karena satu karena penyakit, yang satu lagi memang sulit wawancara, dia nggak jebol. Jadi yang tersisa nggak ada lagi. Kenapa blow on bahasa Inggrisnya? Kenapa? Bahasa Inggrisnya blow on dia. Yang satu lagi itu. Ya, silakan. Apa lagi? Naikkan dulu yang Mercedes. Bang Rudi, si Robert Lele pengacara nggak laku, apakah ada peluang untuk kabur ke luar negeri? Robert Lele. Loh, dia kan
Dia kan sudah di Australia. Bukannya di Indonesia, masih di Indonesia. Bukan. coba Makanya aku bilang ceritakan. sekarang ini pelarian itu ada 3. Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau yang di Amerika itu dengan Henry Tarigan itu, dengan Sokatul Bekatul teman-teman. Kalau di Eropa dengan ibu yang coba lihat di Bamtri deh, ada videonya itu. Dan dia mengakui, kalau kalian mau lari saya bantu katanya. Ada 3 titik intinya. Labu ya. Dan di 3 Australia, titik. yang di Australia itu Jusuk Bulu sama si mata hantu, Di Robert Lele. Ini Wak Labu, ini sedikit ini saya pribadi nih. Tadi ada yang belum dijawab belum pertanyaannya sama Wak Labu. Biar aku masuk. Yang di Eropa nanti kita kontak lewat WhatsApp ya Wak ya. Yang di Eropa ya. Nama-nama yang udah di Eropa. Nah, Eropa tepatnya di mana itu Wak? Kalau siapa tunggu bentar, aduh udah terhapus pula. Kemarin ada ku bacakan itu. Kalau si Botaktron, si apa itu? Di Jerman atau Belanda dia itu? Belanda. Si Metatron masih numpang sama Oneness. Nah, Metatron ini lebih ngeri. Dia numpang sama perempuan ya kayak kumpul kebo gitu, satu kamar tidur ya kan. Lah dia kan ada istrinya. Ada istrinya Di Indonesia. Iya. Jadi Wak, berarti teman-teman ini dari nama wanita itu sebentar. Wanita itu depannya L, belakangnya A. Itulah sekarang teman kencannya si Metatron serumah mereka di Belanda. Waduh, Betah ya. Bobby. Oke. Kita mau tanya, ada nggak ini Kores nanti sebelum ke kita lagi yang Islam nanya-nanya, kita naikin herdernya Kudis TV dulu nih. Kita naikin herder Kudis TV. Ini si Egya. Pak Egya, silakan Pak Egya. Oke, Pak Egya. Pak Egya silakan dibuka mute-nya dan open kamera. Mau dipertanyakan sama Bang Rudi, Rudi silakan langsung Pak Egya. Tak biada Mau dibantu kita dia. teman-temannya di tap layar, di follow. Apa tuh? Metatron nonton. Biar aja dinonton. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya, Pak. Mute-nya dibuka, Pak. Salam Bang Rudi, dia Bater. Salam. Salam, saya nih Kristen. Kan ada apa? Aku dengar tadi statement Bang Rudi. Di situ penghujat. Ya. Abang Rudi terhujat apa gimana itu sebenarnya? Nah, Coba dulu jelaskan. Kalau terhujat, kalau mengenai penghujat, ya aku jawab. Kalau mengenai penghujat, orang Kristen tidak bisa menilai si Edis. Yang bisa menilai si Edis itu adalah orang yang dia hujat, yakni orang Muslim. Orang Muslim sudah mengatakan dia menghujat. Bapak tidak bisa meralat itu. Silakan. gini loh, seharusnya kalau memang ada indikasi menghujat, seharusnya kawan-kawan Islam yang ini ya, seharusnya melaporkan Edis. Ini laporannya Sudah Bang. Macam mana melaporkan dia di luar negeri? Sudah ada pihak dari NU, Muhammadiyah, MUI itu sudah ke sana, tapi dia di luar negeri, Bang. Ya. Tapi Nah, gini. penghujatan dari Edis TV ini, sementara Bangku ya. Penghujatan ini bahkan dianalisa sama Pak Pendeta MYM sendiri. Ada yang namanya disebut dengan strawman. Pendeta MYM saja paham bahwa apa yang dia katakan tentang Al-Quran itu tidak bermaksud begitu. Artinya secara teologis bahkan sekelas Pak MYM pun sudah membuktikan kalau dia penghujat. Ya, ini namanya strawman. Jadi kalau masalah melapor kita nggak bisa melapor. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan menghujat Islam aja. Dia menghujat agama Kristen juga, karena sudah banyak yang bereaksi tentang Katolik pun dia hujat, Protestan garis arus utama pun dia hujat, mengatakan penyalipan karya iblis itu dianggap penghujatan. Karena saya udah baca jurnal ilmiah dari beberapa gereja-gereja menyatakan penyalipan itu karya Allah. Nah itu ya, jadi dia tidak menghujat agama Islam saja, tapi menghujat dua agama tanpa kalian sadari. Tuh, lanjut Walabu. Gini. Sebentar. Aku dulu nggak lama ada nandar lagi di nanti akunnya Nota Nandar. Jadi aku nggak lama-lama. Edis berusaha
Kan Edis Bentar ada dulu. dibuat statement. Sabar Edis dulu, Pak. berusaha. Sabar dulu. Boleh saya ngomong? Bentar, Bang Egy, Jelaskan bentar, sedikit, Bang Egy. jelaskan sedikit. Edis berusaha untuk dilaporkan ke Mabes. Tujuannya apa? Laporan itu nanti digunakannya untuk wawancara, untuk mengambil green card-nya, suaka. Makanya kemarin ada aku bilang jangan laporkan. Kalau dilaporkan dia cepat mendapat suaka dan dapat green card. Silakan. Saya sering nonton Edis TV, jadi saya ini penggemarnya juga ya. Tapi kalau untuk menghujat saya nggak paham. Jadi kalau masalahnya dia pernah ada statement bilang kayak gini, kalau saya menghujat, saya akan lompat dari Monas gitu katanya Kak Ripa. Kenapa Kak Ripa nggak membantah omongannya dia aja kayak gitu? Ngapain sih laporkan? Penting dia lompat. Apa yang mau dibantah? Kalau dia tidak menghujat, dia lompat dari Monas. Dia aja nggak di Monas, dia aja di Amerika. Gimana bang ini? Ada aja bang. Udah Wak Labu aja yang jawab. Wak Labu aja paham itu. Lanjut Wak Labu. Harusnya dia udah mati kemakan omongannya sendiri sejak lama gitu loh. Ada. Kalau memang aku menghujat, aku lompat dibuktikan dong kalau aku menghujat. Itu dia. Masalahnya dia nggak siap dibuktikan lah ya. Udahlah Rudi, Kalau dia siap dibuktikan, itu bau kali kau itu. Ngomong ke terus, udah bau. udah diamlah. Herder itu harus baik. Herder harus baik. Turun dia. Ya. Dia cuma mau ngata-ngatain dong. Udahlah, giliran kau wawancara ya. Lai, lu masih lama di sini, Lai. Masih bisa. Lanjut. Mantap ya. Jadi lah ini sebelum gua nanya-nanya, gua mau ada cerita lucu dulu dikit nih soal Edis ya. Jadi gua kan nyimak banget tuh yang video dia di Amerika pas Agustusan, video dia ngomong di rumah siapa tuh tua-tua semua tuh orang Kristennya, sama video waktu siapa namanya anak Batak itu nelpon pas dia lagi live. Ingat lu lah? Ingat. Nah ini yang anak Batak nelpon lagi live, ini lucu. Kalau lu ingat lah sama yang Ikhwan yang ingat juga. Jadi pas si anak Batak nelpon, doi ngomong kayak gini. Lae, tolonglah aku dulu, pinjamkan aku dulu 15 jutamu. Tahu nggak lu bang? Lae, tahu nggak lu? Ada kayak gitu kan ya? Tahu itu. Iya, ada kan? Pinjam uang dia live ini anak Batak nih, anak Batak ya, Rudi Simamora pinjam uang live ke Edis TV, Edis lagi live, dia angkat, dia jawab. Jawabannya out of the box, luar biasa. Gini lah ya, masalahnya kita orang jauh. Iya. Gimana nagihnya? Si anjir, Iya. Langsung si anjir, dimarahin. orang ada minta tolong. Yang dipikirin bantunya gimana caranya ini duit nyampe? Enggak, ini Edis mikir gimana nagihnya. Terus dia lanjutin lagi kata-katanya. Kita aja kalau orang dekat nagihnya susah, apalagi saya orang jauh ya. Buset, ini manusia kikir banget manusia ini satu. Itu satu ya. Oh, kikir nih orang nih. Muncullah yang kedua. Sebentar Koren. Iya. Donasi dia untuk sudi di anak Batak 2,5. Donasi dia 2,5 juta donasinya dia. 50.000. Anjir, 250 banyak banget. Bukan emang manusia kikir banget ini satu manusia serius. Kikir banget manusia. Terus udah gitu ya. Satu kikir. Terus ada dua video dia. Video yang di rumah orang tua-tua orang Kristen itu di Amerika sana, Lae. Tahu tuh, Lae. Nah, tahu. Nah dia lagi nggak tahu lagi di strap atau gimana, dia ditaruh di tengah-tengah ruangan, ngomonglah dia di sana. Yang videoin dari belakang kan gitu kan, ada yang videoin dari belakang nih. Nah dia ngomong-ngomong, katanya dia ini menghujat seperti ini karena banyak anak Tuhan itu dimurtadkan masuk Islam, katanya kayak gitu tuh. Oh gue bilang ke situ dia paniknya. Nah terus di akhir video, lucunya di sini di akhir video dia bilang gini. Nah terus kalau misalnya ada yang mau kolekte ngasih persembahan kepada saya, nanti ke saya aja gitu. Nanti kalau mau ke Pak saya pudin aja gitu. Kita pisah, kita nggak gabung. Si buset gue bilang, buset. Aku Ingat kan? Anjir ini manusia kikir banget. Dia tahu donasi lagi banyak ke dia nggak mau digabung ini Saipudin jadi timnya gitu. Itu terus udah diomong gitu, ada yang ketawa di video, ada yang ketawa, hahaha ternyata yang video Saipudin. Yang videonya Saipudin coba. Anjir, gondok jadi Saipudin serius. Baru dia ketemu orang kikir kan, lu makan itu orang kikir tuh.
Itu yang kedua lah. Yang ketiga, panti asuhan. Ada panti asuhan di Medan sana lah, gue lupa apa namanya. Cuma panti asuhannya Kristen punya gitu. Dia naik di roomnya Muslim, Bang Faruk, roomnya Faruk Siani Parada, naik di room Muslim, dapatlah gitu. udah tuh kan. Ternyata si panti asuhannya curhat, dia ini fans Edis. Udah disuruh sama Bang Faruk, naiklah ke sana. Lu kalau naik di sana bisa dapat 10 kali dari sini gitu. Nah, itu dia masalahnya, abangku. Kagak dikasih naik gua, abangku. Anjir lu, kikir banget. Jangan sampai ini maksudnya viewernya Edis itu di otak Edis ya. Jangan sampai viewernya Edis itu uangnya lari ke tempat lain gitu. Kayak gitu dia. Emang kikir buat ini manusia. Aduh. Tidak mau berbagi. Namanya Tidak mau berbagi. mana mau orang tenir, orang susah. Udah jelas orang itu datang susah, nggak punya uang, minjam. Kan disikatnya bunga 20%. Sesudah itu nggak bisa bayar, kan dihantamnya terus. Kayak gitulah si Edis, nggak mau dia berbagi. Iya emang gak mau. Ini soalnya gini lah. Kalau gue lihat ini kan, kalau misalnya gue lihat penghujat di Islam ya, dan salah satunya Edis, mereka kan golongan dari ekonomi menengah ke kuburan gitu, bukan ke bawah lagi, ke kuburan dia. Nah, si Edis ini salah satu yang begitu, tiba-tiba dia dapat uang banyak, uang kaget gitu, sehingga kikirnya tuh keluar, sifat aslinya keluar. Baru kan dia megang uang banyak ber-MM begitu kan, baru dia itu. Dan satu lagi yang paling lucu, dia bilang gini, yang ingat waktu 17 Agustus entah apa itu ya, dia gini bicaranya, video saya hanya dipakai orang lain yang dapat dolar, katanya, aku enggak ada. Memalukan. Ada itu, ada aku juga. Aduh, gue bilang, ini laut penginjilan gitu. Atau memang nyari AdSense konsepnya gitu loh. Coba lu lah ya, lu udah lama punya YouTube gitu kan. Gua udah lama punya YouTube. Kalau ada orang misalnya baik dari Kristen maupun Islam melive-kan kita, ada kita strike, ada kita maki-maki gitu kayak Edis, ada nggak? Nggak pernah kan? Emang manusia ini munafik satunya anjir. Iya. Yang bicara itu cuma 2 orang, yakni Saifuddin, ingat dulu kan? Saifuddin ingat gua, iya. Bayar. Nah, baru mungkin diajari si Saifuddin lah, si Edis. Jadi mereka dua ini kan sudah satu kamar ini. Oh iya bener ya, di situ belajarnya dia. Belajarnya di situ ya. Kamu nanti kalau YouTube strike aja kalau ada yang gitu-gitu ya. Aduh, emang ke duit larinya nih orang nih, emang ke duit serius. Nah itulah ya apa? Berbagi. Kikirnya miliaran dapat dia. Kecil suara Wak Labu. Ya, Suara Wak Labu kecil. Ya, dia dapatnya miliaran. Ini sama Kores Ya. nih. Kores, Ya. kecilin volumemu ke TV dia suaranya. Ya. Dia dapat 4 miliar, ya dikasih lah Rudi Simamora 15 juta, berapa persennya lah itu kan. Tapi dia nggak mau kehilangan 1 rupiah pun nggak mau. Nah itu ngerinya dia tuh. iya ya, jadi tiba-tiba nggak percaya Tuhan gitu loh. Orang kayak gitu nggak percaya Tuhan. Aduh kalau uang dikasih ke sini nanti ini kapan jadinya gitu kali mikirnya. Nah ini nyangkut ke situ lah. Apa? Sebentar. Satu lagi, dia selalu pergi kemana-mana bilang gini, saya dipersekusi. Entah siapa mempersekusi dia. Makanya saya lari ke luar negeri. Padahal kita semua tahu, kalau kalian masih ingat, nanti cari di Al Ayyubi Channel, ada tuh. Tahun 2021 dia menghujat Katolik, diingatkan sama Bob Samtir Simbolon. Tahun 2023 dihinanya lagi Katolik penyembah patung berhala. Bob Samtir Simbolon nggak terima, digertak, dia mau dilaporkan, dia lari ke Singapura. Dia lari itu karena digertak Bob Samtir Simbolon. Bukan karena dipersekusi. Aduh. Itu gue ingat banget itu. Pokoknya orang-orang yang dia hujat itu marah banget, sampai ada waktu itu zaman streamer ya, Ikhwan. Ada satu orangnya, dia berdiri di atas genteng. Terus bilang, kasih tahu aja saya di mana rumahnya itu. Nanti saya datang ke sana, saya penggal lehernya. Buset, sampai digituin Edis. Gimana nggak bergetar itu lutut? Sampai kayak gitu loh. Lagi berdiri di atas genteng itu orangnya tuh. Iya, jadi dia lari keluar negeri kabar itu. Wak Labu, di terakhir kabar ada namanya pendeta Daniel itu yang juga viral ada itu. Dia wawancara Kudis TV. Coba jelaskan itu, Wak. Itu ku kritisi itu ya. Beliau ini sama dengan pendukung para penghujat. Dia nggak ngerti apa apologet, apa hujater. Kan ada TikTokku, Pak Pendeta, hati-hati gue bilang. Apa namanya ministry gitu ya. Apa namanya itu, lupa aku. Mereka punya kantor di Indonesia juga. Jadi saya ingatkan, dia itu sedang mendukung seorang hujater, bukan seorang pendebat atau seorang apologet, bukan. Beliau bilang apa?
banyak jasanya ini kepada Kristen. Jasa apa aku bilang? Inilah membuat jadi berbahaya ya. Lama-lama kalau kalian lihat kan kalian jadi pala juga. Ini orang pala tak samperi kan gitu kan. Nah ini ku ingatkan, jangan didukung orang penghujat sama dengan MYM dulu. Waktu kalian dia pala sama si Paul Zhang itu kan, dia sudah DPO Paul Zhang, dia berangkat ketemu dengan Paul Zhang. Akhirnya apa kan digertak waktu itu. Yang dikobarkan oleh si Julius itu bilang ya, kalau ini kan DPO begini berduduk sama, takut dia kan. Nah ini makanya aku bilang, kadang orang-orang ini nggak ngerti apa yang diucapkan. Mbak pahlawan serius, apa kontribusinya ke Kristenan? Nggak ada. Lanjut. Itulah maksud gua tuh, apakah dengan misalnya contoh membahas Islam itu kontribusinya sangat banyak kepada Kristen ya? Kalau di Islam kan kontribusi banyak itu lu bikin masjid, lu bikin pesantren, bikin sekolah, kontribusi banyak gitu kan, atau buka Jumat berkah, kontribusi banyak lah. Ini kok ngebahas agama orang lain dibilang kontribusinya banyak sama Kristen ya? Otaknya di mana yang seperti ini gitu? Otaknya pindah ke jakun kayaknya, hampir ketelan kayaknya itu otaknya. Ini ada dua nih. Boleh kita izin sapa dulu Header Edis Kudis TV dulu ya, mana tahu ada yang mau speak up tentang Edis TV ya. Bang James. Silakan. Bang James. Pak Jeff. Bang James sama Pak Jeff mohon buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang muslim. Ya. Pak James. Selamat malam. Malam bisa buka kamera Pak James? Oke. Saya undang di sini Pak ya. Sudah saya tahu. Oke, silakan mau bertanya kepada Malam. Lek Rudi. Mohon teman-teman dibantu di tetep layar, di share ulang, di posting ulang, dan jangan lupa di follow ya teman-teman kita di atas ya teman-teman. Silakan Pak James. Lanjut sama Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Malam. Pak Rudi Yohanes, saya mau tanya, Anda ini pendeta atau apologet? Kalau pendeta itu Pak, penjaga kuil. Tunggu, jadi saya di kekristenan, ya makanya aku jelaskan dulu. Ya, ini hamba Tuhan. makanya saya tidak mau jadi pendeta sampai kapanpun karena itu penjaga kuil dan itu di kekristenan sebenarnya haram. Ada di kekristenan itu zaman Zeus, nabi-nabi Zeus itulah yang dinamakan pendeta. Saya ini seorang pendebat. Oke, Anda kan pendiri Rumah Terang ya. Ya. Nah, saya dengar Anda ini seorang hamba Tuhan, pendeta yang berkhotbah di gereja. Apa benar itu, Pak? Saya bukan pendeta. Pendeta itu najis di kekristenan dan saya bilang, kok terus tetap dipaksakan saya harus jadi pendeta? Oke. Ya sudah. Terus yang kedua ini, Pak Rudi Yohanes, ini ada masalah apa Anda sama Edis? Edis itu kan cuma mau bantu soal Rudi Simamora. Nah, soal Rudi Simamora ini, dia cuma bicara sama Edis untuk bantu. Nah, setahu saya, Pak Rudi Yohanes ini kan dalang donasi untuk bantu Pak Rudi Simamora. Kok sekarang kenapa dibiarkan kasus perkaranya itu? Oke, aku jelaskan. Saya tidak pernah menggalang donasi untuk Rudi Simamora, itu keliru. Yang saya galang itu donasi agar saya bisa mengurusi kasus hukumnya. Bukan Rudi Simamoranya, tapi kasus hukumnya nih, prosedur hukumnya atau apa namanya itu ya, jalan hukumnya lah. Oke. Dan Sekarang sebentar, saya tanya. jangan dipotong dulu loh. Saya kamu tadi bicara enggak saya potong. Siap. Lanjut. Nah, jadi waktu itu tanggal 18 Oktober mulainya. 1 November, jadi saya memungut donasi untuk saya berangkat ke Medan mengurusi Rudi Simamora hanya 13 hari, nggak lebih dan tidak kurang. Jadi jangan salah artikan. Kalau Bapak tanya, kenapa saya tidak urusi sekarang? Kan saya sudah umumkan saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Karena banyak yang iri, terutama waktu itu namanya PC The King. Dia ribut. Bahkan dia bilang gini, itu settingan si Rudi. Buktinya kan ketika pra-peradilan, kenapa tidak ada pelapor di situ? Saya bilang, kamu on. Yang dilawan itu bukan pelapor di pra-peradilan, tetapi pihak Polresta. Ada sesuatu yang tidak
tepat menurut kami, maka kami buatlah pra peradilan, kan gitu. Videonya ada waktu pra peradilan segala macamnya. Nah, waktu si Edis bulan 5 mengatakan itu, saya kan tidak ada ribut. Saya anggap dia masih kekanak-kanakan dan dia baru ke Amerika, jadi wajar. Waktu itu kok nggak salah, memang ada saya hanya sekali saya ribut, udah. Dan waktu itu saya stop karena saya waktu itu KKN, udah. Bulan 9 kemarin kan dia mengeluarkan statement. Salib itu adalah rencana iblis. Kemudian saya ngajak debat. Ingat ya Pak, bulan 5 tidak ada saya sentuh lagi dia mengenai Rudi Simamora karena saya bilang, tunggu Rudi Simamora keluar, nanti saya berurusan dengan dia. Sudah. Bulan 9 dia keluarkan statement itu, saya ajak berdebat, dia nggak mau. Ketika dia tidak mau, ya saya buat video untuk menjawab tentang dalil dia. Kemudian esok harinya, dia bukannya malah berdebat, tapi mengulang lagi peristiwa yang bulan 5. Wow, dengan dibumbui, saya menghabiskan donasi itu untuk diri saya sendiri. Padahal sudah saya jelaskan, ketika dia mulai masalah itu bulan 5, saya sudah jelaskan, kau tuh keliru, Dis. Rudi Simamora dipenjara di 2 tempat. Pertama di Polrestabes, yang kedua di LP. Yang di Polrestabes, saya urusi dia dengan baik dan benar. Yang di LP memang saya nggak urus. Kenapa saya nggak urus? Karena saya sudah stop, berhenti. Tanggal 1 November, nanti videonya ada di apa itu ya, punya si apa itu ya, ada nanti carilah Al Ayubi Channel, cari yang 2024 ya, silakan. Nah, oke, saya bicara lagi. Katanya Pak Rudi Yohanes tadi bicara, Anda urus soal yang di perkaranya, perkara si Rudi Simamora. Nah, perkara itu kan di Mabes Polri, kenapa Anda tidak bantu? Itu bukan di Mabes Polri, di Polrestabes Kota Medan. Oke, di Polres Medan, kenapa Anda tidak bantu? Siapa bilang saya tidak bantu? Saya bantu. Saya ke sana, bertemu dengan dia, bertemu dengan istrinya. Kami masuk persidangan, kami duduk persidangan. Ku bawa 7 pengacara. Foto-fotonya mau lihat? Ini foto-fotonya. Aduh. Makanya fitnessnya di situ terlalu. Dia nggak tahu masalah, bahkan dia sok-sokan. Pra-peradilan itu kan surat menyurat kepada hakim. Sejak kapan pra-peradilan menyurat kepada hakim? Pra-peradilan itu, Pak Rudi Yohanes, pra-peradilan itu karena itu adanya pra-peradilan karena dia keberatan atas tersangka. Ya. Makanya itu dia ajukan pra-peradilan. Tersangka, penangkapan, Ya, baru itu SP3 dan apalah. Ya, itu pra-peradilan itu hanya 7 hari. Itu Betul. diputuskan oleh majelis hakim atas dia statusnya dia sebagai tersangka. Bukan hanya tersangka, Bukan penangkapan. soal untuk perkara, untuk putusan. Betul. Nah, kalau seandainya Anda bilang itu Anda tidak mengurus, ya dia karena keberatan sebagai statusnya jadi tersangka. Karena saya tidak tahu rekam jejak Anda pada saat dia masih status saksi sehingga dinaikkan menjadi status tersangka. Di mana posisi Anda? Tunggu dulu. Di mana posisi Anda? Makanya itu makanya itu pada saat dia ya tunggu, saya cerita dulu. Aduh, tunggu, saya bicara. Tunggu, tadi saya Bentar James Wan. Gantian James Wan. Biar jelas, Rudi Simamora ditangkap tanggal saya nggak ngerti ya, di dalam KUH pidana itu nggak ada istilahnya diamankan, yang ada ditangkap. Dibawa dia dari rumahnya ke kantor polisi malam. Paginya saya kirim pengacara ke sana. Dan waktu itu uang belum ada. Masih menunggu pagi bom live, dapatlah siang sekitar 5 juta sampai 9 juta kalau nggak salah. Sudah. Langsung besok hari itu malam
saya berangkat ke Medan. Sudah, kami urusilah dia, mulai kasus di polisi, sama kasus pra-peradilan. Kenapa kami langsung pra-peradilan? Karena tanggal 17 malam dia ditangkap, sudah diamankan ke kantor polisi, subuhnya jam 2 langsung tersangka. Gimana sih Bapak ini? Ya oke, Anda itu sekarang saya tanya, Anda itu uang dari mana untuk bantu Rudi Simamora? Uang dari mana Anda dapat? Kalau seandainya itu uang pribadi Anda katakan itu uang pribadi. Ini kan uang dalangan bantuan orang. Sekarang saya tanya, itu uang dari mana? Anda bantu Rudi Yohanes, itu uang dari mana? Tunggu dulu. Anda harus Si Nandar nggak membuktikan. live lagi, Nandar. Anda harus buktikan. Nah, makanya Nandar, itu. kau live nggak, Nandar? Ada bang, aku Makanya- yang kan di YouTube. Makanya itu Tunggu cari dulu. Riva MOW. Macam nggak tahu aja kawak labu. Pada punya aku sering jadi tembak. Sudah lama. Makanya itu Anda tidak bantu. Bentar Rudi Bang James, Simamora. Bang James, sabar. Oke, aku turunkan aja James Riva. ya. Kita cari yang lain aja. Riva Karena dia nggak MOW. nyambung, udah Jangan- dikasih paham. Jangan diturunkan dulu dia. MOW. Ya, Jangan diturunkan dulu dia, biar ku jelaskan sama dia. Inilah orang-orang Ya, yang naik nggak dulu, paham Bang yang ini ada James. di Pak. Tar. Kalau bisa nampakkan wajah ya, nampakkan kamera ya Bang ya, hidupkan lampu ya Bang ya. Nggak usah nampak wajah. Biar Ini Bang Nandar, Oke. Ante Mika. Karena sudah terjawab semuanya sama Bang Rudi. Ya, terima kasih lah semuanya. Sudah malam juga mau tidur. siap, Oke, siap, terima siap. kasih. Barakallahu fikum. Uni Ya, Bang Tante Nandar, Mika, Tante oke. semuanya. sama Kores ya. Atur ya, Komal ya. Assalamualaikum. Aku mau ini dulu. Mau menjauh dari. Baik, gue mau nanya lagi. Tunggu, ku jawab dulu Oh, iya. tadi. Beliau ini lucu. Itu kan uang orang, memang uang orang. Yang bilang uang aku siapa? Makanya aku bilang orang-orang ini nggak ngerti. Memang itu uang orang. Dan apakah sudah kugunakan untuk dia? Sudah. Terus apa lagi? Iya Bang, Silakan. saya tahu itu uang orang. Makanya itu saya mempertanyakan uang orang itu, berapa uang orang itu sudah terkumpul. Makanya itu Kan sudah saya kita jelaskan. Makanya itu kita itu mempertanyakan uang donasi atau uang yang terkumpul itu, walaupun abang bilang oke. bukan uang donasi, uang terkumpul itu ada berapa yang terkumpul untuk bantu Rudi Simamora. Ya, ku jelaskan ya. Pertama, Banyak isu-isu yang mengatakan uang yang sudah masuk ke Pak Rudi Yohanes ini oknum ya, mengatakan bahwa sebesar Kok turun? kok Siapa yang nurunin? turun? Woi, jangan dikik moderator. Woi, kayak mana sih? Biar aja. Tak ada. Kenapa tiba-tiba turun? Ya. Nah, nggak apa-apa, ku jawab. Jadi orang ini tidak paham pada bulan November setelah kami kalah pra-peradilan, kalau nggak salah aku tanggal 11 kami kalah hari Senin, ya, itu langsung saya umumkan donasi yang terkumpul 78 juta. Dan waktu itu sudah saya live-kan itu, ini untuk ini, saya tunjukkan, saya spill juga bayaran-bayaran kepada mereka berupa transferan. Ini masih ada yang tersisa ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak James lagi di mobil kan ya? Nyalain aja lampunya Pak James. Jangan, nanti tabrakan dia. Saking asik-asiknya apa kan? ya saya di mobil betul. Saya dalam perjalanan. Oh, dalam perjalanan. Hati-hati Pak. Jadi, Soalnya ya, kalau Bapak kenapa-napa, kalau Bapak kenapa-napa ini nggak bisa tanggung Pak. Turun. Udah ganti yang lain aja, kasihan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua.
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.